Hari ini, 78 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply. Saudara-saudaraku, Jepang merencanakan penghadiahan kemerdekaan untuk Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Untuk itu, Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno-Hatta. Adalah orang pertama menolak tersebut karena kita adalah bangsa yang merdeka sudah. Seharusnya kita memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa ada campur tangan bangsa lain. Kekuatan kita saat ini dan pengaruh Jepang yang begitu besar, kita tidak mungkin memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Hal itu hanya memperburuk suasana dan kembali terjadi pertumpahan darah di tanah Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar kabar di berita BBC London tadi pagi bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu selain Hiroshima dan Nagasaki, dibombardir oleh bom atom. Bahkan Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Memang benar berita itu merupakan berita besar dan sangat mengembirakan, Bung. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan. Secepatnya bukanlah sebuah bualan lagi. Lalu apa langkah kita selanjutnya? Pertama, saya rasa perlu melakukan pertemuan dengan golongan tua, mengingat mereka tinggal dalam lingkungan Jepang. Jepang pasti menyembunyikan kabar besar ini dan mereka pasti belum mengetahui kabar besar ini. Kita harus mendesak mereka agar segera mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Segera mungkin kalau bisa Indonesia besok merdeka. Kalau begitu, kita bertolak ke Pegangsaan Timur untuk melakukan pertemuan dengan golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh Sultan Syahrir Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyiapkan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, Bapak ada? Iya Bapak ada. Ada keperluan apa ya Pak? Membawa kabar berita besar untuk beliau dan ingin membicarakannya beberapa hal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau begitu silakan masuk. Bapak selalu punya waktu untuk pemuda-pemuda yang peduli bangsa Indonesia. Udah Kang Mas, ada beberapa orang pemuda datang ingin bertemu Kang Mas. Mereka bilang mereka membawakan berita besar dan ingin mendiskusikan beberapa hal tentang kemerdekaan Indonesia. Ada apa saudara-saudara sekalian? Kabar melalui BBC London bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berdasarkan sumber yang saya tahu, Jepang telah menyembunyikan berita ini dari rakyat Indonesia agar terjadi pemberontakan. Saat ini telah terjadi vakum overpower di Indonesia. Menurut kami ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya mungkin. Bung, selamat-lamatnya besok tanggal 16 Agustus. Harus membicarakan hal seperti ini pada rapat PPKI karena PPKI sudah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia tanggal 24 Agustus mendatang. Kita tidak perlu membahas ini pada PPKI yang rakyat Indonesia harusnya berdaulat sepenuhnya, memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan bangsa lain. Organisasi membutuhkannya. Untuk saat ini PPKI adalah satu-satunya kelompok legal dan memiliki kuasa untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita bisa bangkit bersatu memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus percaya dan bergantung pada janji manis Jepang itu?
sedangkan negeri mereka sendiri sedang porak-poranda dibombardir oleh tentara sekutu. Mereka hanya memenangkan bangsa ini, Bung, agar tidak terjadinya pemberontakan di saat negeri mereka sedang tidak stabil. Kekuatan hanya segelintir ini akan hangus sekejap oleh kekuatan militer Jepang. Apa disipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak kita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan hal tersebut sebelum sigap menindak. Semakin cepat kita merdeka, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa yang sudah beratus tahun melukai bumi pertiwi. Kalau begitu, berikan saya waktu untuk membicarakan hal ini dengan golongan tua. Secepatnya akan diberikan kabar. Sudah, kalau begitu kami pamit undur diri, Bung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Mana tanggapan saudara-saudara sekalian? Bisa gegabah itu, Bung. Lagi pula mereka masih muda dan cara berpikir mereka masih sempit. Kita harus lebih bijak dalam menentukan langkah untuk Indonesia. Begitu kita tetap fokus pada persiapan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus nanti melalui PPKI. Baiklah, kalau begitu kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengisikan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya bisa merasakan gejolak dalam hati Bung Karno bahwa sebenarnya beliau setuju dengan gerakan kita. Beliau terlalu takut untuk mengambil resiko. Saya tidak leluasa seperti berada di bawah pengaruh lingkungan yang mayoritasnya pria Jepang. Kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka bisa menjauh dari pengaruh dan campur tangan Jepang. Cuma jauh, kita juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan beliau. Seperti saya tahu tempat yang sedang kalian pikirkan. Rengas Dengklok daerah itu merupakan markas peta di bawah pimpin Condanklo Sumpeno dan masih dalam lingkungan peta perwartaan yang sedang memiliki hubungan erat dengan Dada di Jakarta. Kita semua sepakat itu adalah tempat yang paling strategis kita bergerak dini hari pukul 1.30 pagi. Gimana Ibu Fatmawati? Pasti sudah terbangun dan sedang menyiapkan santap sahur. Jadi kita tidak perlu mengetuk pintu terlalu keras sehingga membuat kebisingan. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Waalaikumsalam. Ada apa? Ikut kami, Bung. Malam-malam begini, Dengan tangan terikat. yang kalian ingin lakukan? Melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang kemerdekaan bangsa ini. Baiklah, demi bangsa ini, ikat tangan saya. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Kami di sini ingin melanjutkan pembicaraan tadi siang tentang proklamasi kemerdekaan. Sudah dijelaskan oleh Bung Karno, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti. PPKI itu pembuatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa adanya bantuan dari bangsa-bangsa lain. Itu semua memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana, Bu?
Bakal sampai kapan kita menunggu jajahan Jepang itu, Bung? Demi rakyat kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang semuanya. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Undarwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karni, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Saya paham sekali dengan perhitungan Anda buat proklamasi, tapi kita harus bangkit memanfaatkan di mana Jepang sedang terdesak. Semuanya yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung sekali mereka. Mungkin semua ini kita bisa lakukan. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan bangsa lain. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Ada di pikiran anak-anak muda membawa Bung Harto dan Bung Tomo malam-malam ke tempat ini seperti bau bunga melati bola, Bung. Yang bikin saya takut juga dong. Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Subarjo, dan seorang tentara peta telah datang menjemput Anda. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan